Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dan qawli. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Baiklah, kita akan mengabsen dulu. Kelas 5A Putri. Ya, Ustaz. Maimun Asma Nasution. Hadir, Ustaz. Erdina Ria Safitri Lubis. Hadir, Ustaz. Rahma Hafisa Lubis. Hadir, Ustaz. Nurpati Batubara. Izin, Ustaz. Izin. Riyadatul Husna. Hadir, Ustaz. Sangkot Naimah. Hadir, Ustaz. Nova Fadila. Hadir, Ustaz. Siti Fatimah. Hadir, Ustaz. Nur Madini. Hadir, Ustaz. Fitri Lubis. Hadir, Ustaz. Ana Sofah Lubis. Izin, Ustaz. Ini Afrida Lubis. Hadir, Ustaz. Nurul Fatma Hidayah. Hadir, Ustaz. Nur Jannah Rai. Hadir, Ustaz. Laili Nur Farida. Hadir, Ustaz. Nur Ansa Rahab. Hadir, Ustaz. Fatimah Khairani. Hadir, Ustaz. Rahmadani. Hadir, Ustaz. Silvia Sukesi. Hadir, Ustaz. Salwa Nasution. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah, yang tidak datang cuma 2 orang. Izin. Kemana yang 2 orang ini? Urusan keluar, Ustaz. Urusan keluarga. Mungkin orang tuh pergi pesta abangnya kan. Iya, Ustaz. Baiklah, kita buka bukunya. Sekarang pelajaran kita tentang Koza. Masih ingat pelajaran kemarin? Tentang zina. Apa pengertian zina? Perbuatan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Tanpa terikat oleh hubungan pernikahan yang Yang sah. sah. Macam-macam zina. Dua. Apa itu? Apa yang disebut dengan muhsan? Perbuatan sudah Ghairul muhsan. Baiklah. Kemarin kita sudah belajar tentang zina, maka sekarang kita akan belajar tentang qadha. Apa itu qadha? Itu menurut Kalau menurut istilahnya, qadha adalah melempar tuduhan. Baiklah. Jika ada seseorang yang berzina, terus dituduh oleh orang lain, maka dia telah mengadakan qadha. Jadi kalau ada orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka dia termasuk
Qadzab. Tapi kalau ternyata yang dituduhnya itu tidak benar-benar melakukan zina, itu ada hukumnya dalam Islam. Coba kita tengok dalam hukum qadzaf. Ada yang mau baca? Dari absen aja. Laili Nur Farida. Coba baca hukum qadzaf. B. Hukum qadzaf. Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil wa'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah atau dari perbuatan keji, lagi berfirman atau berzina, mereka kena laknat. Lagi beriman atau berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 23. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qila wa ma hunna ya Rasulullah qala asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qudful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Nabi ditanya, apa saja perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syarat, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seseorang itu menuduh zina, apalagi yang dituduhnya itu tidak benar-benar melakukan Zina. Bagaimana hukumnya dalam Al-Quran? Apakah dibiarkan saja atau ada konsekuensi yang besar? Kita lihat dari dalilnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur, Allah itu melaknat mereka yang menuduh zina. Bagi mereka azab yang sangat besar. Itu adalah dalil hukuman bagi penuduh zina. Terlebih lagi hadis Nabi SAW tentang menjauhi 7 yang bisa membinasakan. Yang diantaranya itu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syarat, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina. Lagi-lagi menuduh zina. Bagaimana hukum atau konsekuensi menuduh zina? Selanjutnya dibaca oleh Anna Sopan Lubis. Anna Sopan. Izin Ustaz. Yeni Aprida. Had atau hukuman bagi pelaku qadzaf adalah cambukan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dengarlah mereka yang menuduh itu 80 kaldera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Terima kasih. Hukuman yang didapatkan oleh
seseorang yang berlaku qazaf. Jika seseorang itu jika seseorang itu menuduh wanita baik-baik berzina, kalau betul tuduhannya, maka yang dihukum penzina. Tetapi kalau tuduhannya itu tidak benar, maka yang dihukum si penuduh. Hukumannya ada disebutkan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan dicambuk 40 kali bagi budak. Jadi kalau menuduh seseorang itu harus hati-hati. Kalau yang dituduh itu memang benar-benar berzina, maka dia akan mendapat hukuman. Tetapi kalau yang dituduh itu tidak benar-benar melakukan zina, jadi hukumannya itu kembali ke si penuduh. Jadi bagaimana syarat untuk misalnya kita melihat seseorang melakukan zina, terus kita ingin melaporkan bahwa dia telah melakukan zina. Bagaimana syaratnya? Bagaimana kita melakukan qazaf? Selanjutnya dibaca oleh Rahmadani. Bagaimana syarat melakukan bagaimana syarat qazaf? Syarat-syarat berlakunya had qazaf. Ada beberapa syarat mengenai had qazaf yang dijatuhkan terhadap penuduh zina sebagai berikut. 1. Tertuduh perzinahan adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qazaf berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Dalam qazaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah. 2. Penuduh balik dan berakal. 3. Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara, di mana saksi dalam kasus qazaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik berbuat zina. Jadi bagaimana syarat berlakunya hukum qazaf? Bagaimana supaya bisa didera orang yang menuduh zina itu? Bagaimana syarat-syaratnya? Yang tertuduh adalah muhsan. Apa pengertian muhsan? Kemarin sudah dipelajari dalam bab zina. Pengertian muhsan. Orang yang sudah menikah melakukan perbuatan zina. Orang-orang yang sudah pernah menikah, habis itu dituduh berzina, maka dia bisa dijatuhi hukuman qazaf. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Bagi orang-orang yang menuduh ataupun orang-orang yang gila menuduh seseorang itu dia telah berzina, padahal yang menuduh itu adalah orang-orang yang gila. Apakah itu masuk hukuman qazaf? Tidak. Berakal. Orang-orang yang tidur, mungkin dia tidur ngigau, si anu telah berzina katanya. Apakah itu dijatuhi hukum qazaf? Tidak. Jadi syarat-syarat berlakunya had qazaf atau syarat-syarat berlakunya hukum qazaf, salah satunya adalah balik dan berakal. Dan selanjutnya, tuduhan berzina benar-benar sesuai syarat, di mana saksi dalam kasus qazaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik berbuat zina. Dalam syarat yang ketiga dikatakan ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Ada 2 orang laki-laki menjadi saksi. Jadi jika tidak ada 2 orang laki-laki yang menjadi saksi, berarti berlaku hukum
berlaku hukum qazaf. Nah, selanjutnya, kalau memang syarat-syarat yang di atas itu sudah terpenuhi, jadi adakah kemungkinan gugur hukum qazaf? Ada. Dia udah menuduh seorang perempuan itu berzina, habis itu rupanya di akhir-akhir dia tidak kena hukuman. Bagaimana caranya? Selanjutnya dibaca oleh Maimun Asma Nasution. Gugurnya had qazaf. Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qazaf jika salah satu dari 3 hal di bawah ini terjadi. 1. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. 2. Li'an atau sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Dan yang ketiga, tertuduh memaafkan. Gugurnya had qazaf. Bagaimana bisa gugur hukuman bagi si penuduh zina? Misalnya si Erdina Nesa Fitri. Si Erdina adalah seorang suami. Misalnya Fatimah Hairani, dan si Fatimah Hairani adalah seorang istri. Si Erdina menuduh si Fatimah ini, aku telah melihat si Fatimah berzina, padahal si Erdina adalah suami dari si Fatimah. Dan ternyata tuduhannya si Erdina ini tidak betul sama sekali, maka akan dijatuhi hukum qazaf. Tetapi si Erdina ngeles, gimana? Mengelak supaya tidak dijatuhi hukuman. Bagaimana supaya gugurnya hukum had qazaf? Salah satunya seperti ini. Si penuduh walaupun tidak sama sekali terbukti bahwa yang dituduhnya itu berzina, yang dituduh itu tidak benar-benar berzina, seharusnya kan dijatuhi hukum had. Tetapi ada caranya supaya tidak dijatuhi hukum had. Yang pertama, si penuduh itu harus dapat mendatangkan 2 orang saksi yang adil, yang benar-benar menyatakan bahwa yang dituduhnya itu berzina. Jadi udah dituduh berzina dan ternyata dia tidak benar-benar berzina, tetapi yang menuduhnya itu tidak mau dihukum. Dia harus mendatangkan 2 orang saksi. Dan yang kedua, seorang suami, si Erdina tadi. Ada caranya supaya si Erdina bisa lulus dari had qazaf, yaitu dengan dia bersumpah dengan Nama Allah. nama Allah dan mengutuk dirinya sendiri jika sumpahnya itu tidak benar. Dia bersumpah seperti, saya bersumpah bahwa saya telah melihat istri saya berzina dan saya melaknat diri saya sendiri jika sumpah saya ini tidak benar. Lian itu adalah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dan melaknat dirinya sendiri jika sumpahnya itu tidak benar dan diakui tidak salah. Dan yang ketiga, bagaimana gugurnya had qazaf? Yang ketiga itu si tertuduh memaafkan orang. Ya, si tertuduh ini orangnya mungkin orang-orang sabar, orang-orang baik di antara orang-orang Yang sabar. orang baik. Dia sudah dituduh berzina, seharusnya dia akan dihukum, didera
80 Kali. 80 kali. Tetapi orang-orang baik ini ya udahlah, saya maafkan atas tuduhanmu yang menuduh saya berzina. Berarti hukum had qadzafnya digugurkan. Nah, apa sih yang menjadi penyebab adanya hukum qadzaf? Kenapa harus ada hukum qadzaf? Kenapa si penuduh itu jika tidak terbukti membunuh, tidak terbukti berzina, kenapa harus dihukum? Nah, apa sebenarnya hikmahnya? Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Hafizah. Hikmah dilarangnya qadzaf. Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadzaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya Islam mengharamkan qadzaf dan menetapkan had bagi pelakunya. Di antara hikmah terpenting penetap had qadzaf adalah: 1. Menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. 2. Agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. 3. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. 4. Menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Hikmahnya itu sebenarnya ada banyak, tetapi yang akan kita kutip 5 saja. Hikmah kenapa seseorang itu tidak boleh menuduh orang lain berzina. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Jika seorang perempuan itu dituduh berzina, apalagi perempuannya itu masih gadis, itu bagaimana perasaannya sebagai seorang perempuan? Sakit. Jadi menjaga kehormatan seseorang itu adalah wajib di dalam hukum Islam. Itulah sebabnya kenapa menuduh zina itu dilarang oleh Al-Quran. Sampai-sampai didera 80 kali. Didera 80 kali. Dicambuk 80 kali. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang kedua ini pun supaya seseorang itu tidak mudah berbohong. Kenapa dikatakan supaya tidak mudah berbohong? Karena kebohongan pertama itu adalah bibit dari kebohongan kedua. Jika seseorang itu berbohong, pertama kali berbohong, berarti dia telah memunculkan bibit kebohongan kedua. Jika ia ingin mengelak dari tuduhannya itu, dia harus mendatangkan 2 saksi tadi supaya gugur had qadzaf. Dia harus mendatangkan 2 orang saksi, dan 2 orang saksi ini pun sudah disetting untuk berbohong. Dan yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Kita hidup di dunia ini, apakah kita akan mengemban akhlak yang terpuji atau akhlak yang tercela? Terpuji. Akhlak terpuji. Jadi seseorang itu jika melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apakah baik atau tidak? Tidak. Itulah agar si penuduh merasa jera bahwa akhlak yang dilakukannya itu adalah akhlak tercela. Dan yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Jika seseorang itu telah menuduh perempuan yang lain telah berzina, akan terjadi permusuhan. Dalam bermasyarakat, permusuhan itu tidak akan baik. Jika kita bermusuhan saja dengan jiran tetangga kita, ada hukumannya dosa yang sangat besar. Dan yang selanjutnya, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Adanya hukuman bagi seseorang yang
menuduh berzina. Itu adalah salah satunya bukti keadilan hukum Islam, bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Jadi kalau sekiranya dia telah menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, padahal dia tidak berzina dan tidak ada hukuman sama sekali, apakah itu dinamakan adil? Tidak. Begitulah hukum Islam. Jika terbukti tidak sesuai dengan syarat, maka akan kena hukum. Baiklah, dari hukum hak qazaf ini sudah sepenuhnya, mulai dari pengertian qazaf, hukum qazaf, hak qazaf, syarat-syarat berlakunya qazaf, sekarang Ustadz akan membagikan menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan dikasih tugas. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Kelompok pertama tugasnya menulis pengertian qazaf dan dalil qazaf. Kelompok kedua syarat berlakunya qazaf. Kelompok ketiga gugurnya qazaf, dan kelompok keempat adalah hikmah dilarangnya qazaf. Boleh anak-anak sekalian buat lingkaran per kelompok. Per kelompok. Misalnya di sini. Ini pengertian qazaf. Buat pengertiannya. Nah, habis itu di sini dalil qazaf. Buat dalilnya satu, kedua. Satu dalil Al-Quran, satu dalil hadis. Dan yang ketiga yang ini pertama. Syarat berlakunya hak qazaf. Buat nama kelompok, habis itu syarat berlakunya hak qazaf. Habis itu ada 1, 2, 3. 3. Jadi buat satu ini, habis itu buat pengertiannya. Al-Quran. Tertuduh berzina benar-benar sesuai dengan syarat. Di mana saksi dalam kasus qazaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh. Kelompok ketiga, gugurnya hak qazaf. Gugurnya hak qazaf 1, 2, 3. Kelompok keempat, hikmah dilarangnya. Aulian macam. Yang mana Aulian? Nomor 2. Nomor 3 orang. Iya. Nomor 2. Oke, dulu. Mana tutur? Karena sampai dong pengertiannya udah benar. Syarat sampai ada kuman. Apa pengertiannya? Masih yang kelompok 2. Oh, naikin lah. Berwanita. Kira-kira
Sudah siap? Udah. Nah, setiap kelompok coba satu orang perwakilan ke depan. Satu orang ke depan perwakilan. Dicoba ditempel dulu. Tempel dulu. Nah. Dan urutan beda, sudah urutan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Apa nih? Sarah. Dia bu. CS on the pebble. Dia bu. Biar bersoni. Sarah Sakorotes. Kawan-kawan apa yang meninggal? Mati mahir ada bu. Oh iya hari itu nih. Namanya cakap. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai kelompok pertama tentang pengertian qadzaf dan dalil qadzaf, kelompok kedua syarat-syarat, kelompok ketiga bukunya qadzaf, dan kelompok keempat hikmah dilarang qadzaf. Sekianlah yang bisa kita pelajari hari ini. Apakah ada anak-anak bapak yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Nurjana, silakan. Pengertian qadzaf secara bahasa, qadzaf yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya. Adapun menurut istilah, qadzaf adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Syarat-syarat berlakunya qadzaf ialah tertuduh berzina adalah muhsan, yang kedua penuduh balik dan berakal, dan yang ketiga tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Terima kasih kepada anak kami, guru kami Nurjana. Itulah pelajaran kita hari ini tentang hukum. Arti qadzaf adalah melempar. Jadi segala sesuatu yang melempar adalah